Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Muhammadiyah cabang Muhammadiyah Harapan Jaya, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya tentu saja merasa terhormat karena saya bisa bertemu bersama-sama dengan bapak-bapak dan bisa silaturahim dengan semua pengurus cabang. Silaturahim yang saya maksudkan itu bukan hanya ketemu kayak begini. So, silaturahim di dalam Islam menurut saya, silaturahimnya Nabi itu tidak pernah tidak ilmiah. Tidak ada silaturahimnya Nabi dengan sahabat tidak ilmiah, itu tidak ada. Mutu, silaturahimnya Nabi itu mutu. Maka sebenarnya yang namanya lembaga silaturahim itu harus diberdayakan menjadi sesuatu yang bermakna. Artinya apa? Kita bertemu di sini dalam rangka mensilaturahmikan pemikiran, mensilaturahmikan gagasan, mensilaturahmikan pengalaman, mensilaturahmikan konsep, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya silaturahim yang produktif. Jadi tidak hanya ketemu salaman terus minum-minum pulang. Bukan itu. Itu bukan silaturahim yang namanya ya ketemu pulang gitu. Namanya itu. Tapi Nabi selalulah kalau ketemu dengan sahabat pasti terjadi dialog. Pasti terjadi sesuatu yang bermutu. Nah, ini kita mencoba Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang diharapkan mutu, diharapkan juga untuk bermutu. Jangan layak mutu walayah ya, tidak mutu makan biaya. Lebih repotnya. Nah, itu makanya saya berkehendak untuk bagaimana lembaga silaturahim ini menjadi lembaga yang saprodi. Kita tidak perlu harus panas sekali. Saprodi itu santai tapi produktif. Saprodi. Jadi kita mencoba untuk berikhtiar lembaga-lembaga keislaman yang semestinya lah digugah vitalitasnya agar bermakna. Kita coba untuk digali kemungkinan peluang agar dapat dilakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kebanyakan umat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mendasari apa yang ingin saya sampaikan bahwa ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda sekalian itu adalah umat yang ideal, umat yang khaira ummah, sebagus-bagus umat, sebagus-bagus kelompok umat, sebagus-bagus umat yang ideal, itu khaira ummah. Kapan disebut dengan khairul ummah? Adalah ketika ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat itu artinya apa? Bukan dikeluarkan. Ini kalau orang pesantren, ukhrijat lin-nas dikeluarkan untuk manusia. Ya nggak paham. Tapi
yang namanya ukhrijat nas itu, jadi kuntum khairal ummah ukhrijat nas, Anda itu adalah umat yang ideal, ukhrijat nas, yang ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Kepentingannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka khairul ummah itu menjadi hilang, karena ini sebuah jawab. Ini enggak ya? Saya khawatir kalau suara saya enggak jelas. Kalau jelas untuk saya sendiri nggak ada masalah, tapi kalau tidak jelas itu apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita diwajibkan untuk, karena ditampilkan di tengah-tengah komunitas masyarakat, adalah ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau tidak pernah melakukan itu, maka khairul ummahnya menjadi hilang. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah amar ma'ruf sambil munkar, gitu. Bukan nahi munkar, tapi amar ma'ruf sambil munkar. Kan yang ada, yang terjadi sekarang ini kayak begini. Pejabat ngomongnya sambil berusaha ini, tapi dia adalah korupsi, gitu. Itu namanya amar ma'ruf sambil munkar. Ini yang terjadi. Jadi bagaimana kalau begitu caranya di Indonesia? Mau sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan. Pasti tidak akan ada kemajuan. Nah, karena itulah saudara sekalian, ya mohon maaf saja kalau saya menyebutkan bahwa teman-teman, kebetulan profesi saya adalah sebagai hakim. Saya ketua pengadilan tinggi, jadi bukan pengadilan sendiri, pengadilan tinggi. Saya semua di pengadilan tinggi, di mana-mana saya sudah pindah kemana-mana. Tapi saya tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi melihat bawahan saya sudah kaya raya dan macam-macam itu. Ya mungkin karena bodohnya saya aja gitu ya, tapi saya tahu persis bahwa mereka itu yang kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak jelas, tapi orang lain disuruh paham. Ngerti gak maksud saya? Misalkan begini, ada sebuah perkara berat misalnya, orangnya datang, nah hakimnya itu ngomong apa? Nggak jelas, tapi disuruh paham orangnya. Nah ini yang kayak begitu gerenyem bahasa Jawanya, ahong, tapi isinya apa? Ini yang terjadi kayak begini. Dan ini hampir, perhatikan, saya ya mohon maaf dari ya Allah, dan saya tidak menjadi manusia yang sombong. Saya setiap jadi pimpinan di mana-mana, selalulah saya ada yang saya pecat, pasti itu ada. Entah itu di NTB, entah itu di Banjarmasin, entah itu di Jogja, entah itu, saya pasti ada yang saya pecat. Karena apa? Mereka pada nggak jelas. Jadi yang jelas bahwa mereka itu tidak jelas. Repot sekali itu. Saya kadang-kadang ya Allah, dan saya bolak-balik ngomong, jangan sampai melakukan kayak begitu. Percaya saja, dan itu sangat tidak enak. Karena itu maka khair ummah di samping ada dua. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ada elemen yang tidak bisa dilewatkan. Yang pertama adalah khair ummah itu adalah qawiyul jasad, ada ketegaran jasmania, gitu. Jadi khair ummah itu harus gagah gitu loh, harus kuat, fisiknya kuat. Misalkan kayak Pak
fisiknya harus, jasadnya kuat, tidak loyo, tidak jelas lah, pokoknya tidak jelas, harus jelas. Kemudian yang kedua adalah qawiyul akal. Yang kedua qawiyul akal, qawiyul akli, punya kekuatan akal, rasional. Jadi bukan yang elu lah kalau bahasa Jawa itu, ikut sana ikut sini gitu. Jadi menjadi repot manusia yang seperti itu. Qawiyul akal, harus punya rasional, harus ilmiah lah, gitu ya. Yang ketiga adalah qawiyul ilmi, ada kekuatan ilmiah yang ada di situ. Orang perhatikan aja, ketika orang sudah tidak ilmiah, pasti akan menggunakan kalimat pokoknya itu mesti. Kalau pokoknya itu mesti ngotot. Alah, pokoknya ini ngotot itu. Perhatikan aja kalau orang seperti itu, orang yang sudah kebingungan mencari alasan, maka kalimatnya pokoknya ngotot. Perhatikan, kalau orang sudah kebingungan, alah, pokoknya apa? Gak jelas. Ini tidak ilmiah, ini tidak khairul ummah, tapi khairul ngotot. Yang keempat adalah qawiyul ikhwah, ada kekuatan solidaritas, persaudaraannya kuat. Jadi jangan dianggap bahwa khairul ummah bagus, ya bagus anaknya dulu dong. Larang itu meriah, ya bagus. Dan yang terakhir adalah qawiyuddin, kekuatan agama. Agama dia pegang teguh dengan baik. Nah, ini elemen-elemen di dalam yang namanya khairul ummah. Lalu apa? Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu yang tidak gampang, meskipun tidak berarti tidak bisa dilakukan. Sangat bisa, asal ada kemauan. Asal ada kemauan pasti bisa. Cuma yaitu orang kadang-kadang malas, alah yakin aja juga jalan, biarin aja. Nah, ini yang penyakit kayaknya begini ini menimbulkan adalah sifat yang bodoh, yang pada akhirnya tidak ngerti apa-apa. Bodoh itu adalah sebuah bentuk kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk memang dia kepengen tidak tahu. Jadi itu orang bodoh itu sengaja, jadi bukan tidak disengaja. Wah Pak, saya tidak disengaja bodoh. Enggak, itu sengaja. Nah, kalau umat Islam semuanya memiliki pemikiran bahwa saya harus cerdas, itu berbahaya. Saudara-saudara sekalian, saya masih teringat dengan Pak Kiai Nur Ali. Saya tidak akrab, tapi saya dekat dengan beliau pada waktu itu. Ketika ada sebuah gereja yang mau dibangun di sebuah tempat di Harapan Jaya, saya masih ingat sekali. Saudara tahu nggak? Anda kan dekat? Iya Pak Kiai. Kenapa Anda tidak melakukan sesuatu? Saya melakukan sesuatu, tetapi tidak seperti Bapak harapkan kelak apa yang saya lakukan. Nah rupanya Pak Kiai Nur Ali itu mengendaki hancurkan aja gitu. Lah ini kan kalimatnya lain itu kalau begitu. Pada waktu itu loh ya, pada waktu itu. Akhirnya benar. Jadi ketika dibangun lalu dibabat habis gitu. Kira-kira gitulah. Ini membuktikan bahwa ada komitmen tegas dia. Almarhum Pak Kiai Nur Ali. Dan
saya tadi menyampaikan kepada beliau bahwa kitab yang saya tunjukin sama Pak Kiai adalah Fathul Majid. Fathul Majid itu sebuah kitab syarah wa haqqullah alal habib. Itu kitab bagusnya tauhid itu. Dan dia kemudian merangkul saya. Pak Kiai Nurani, kok saya dirangkul Kiai kan dapat berkah gitu kan? Saya dapat berkah. Itu benar-benar saya pegangin terus ini kitab ini, gitu. Ya saya kan merasa agak gerah gitu ya, agak hebat lah saya merasa karena saya dipuji sama Pak Kiai. Itulah yang kemudian saya merasa bahwa memang butuh ada ketegasan. Kita jangan ragu-ragu. Sebab keraguan itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Nah, ini adalah elemen tadi yang saya sebutkan, ada qaul akal, ada qaul ilmi, ada qaul ikhwan, qaul din, dan seterusnya. Nah, lalu mabadi khairah ummah itu apa? Ada nilai-nilai dasar khairah ummah itu. Ada nilai-nilai dasar khairah ummah. Yang pertama adalah, ini sampai jam berapa ya? Jam 8:00 jam 7 pagi. Jam 7? Jam 7 kurang 1. Oh, ya sudah berubah. Grogi Pak Kumpul. Pak Kumpul kopi dulu. Iya, kalau saya minum dulu. 8:45 nanti kopi dulu. Jam 9:00. Ya, kurang-kurang dikit nggak apa-apa, lebih-lebih sedikit ya jangan. Lebih nggak apa-apa. Mabadi khairul ummah, nilai-nilai dasar khairul ummah itu apa? Ini penting dicatati. Nah, inilah yang saya kepenginnya majelis taklim itu semuanya bawa buku, semuanya bawa buku. Perkara di bawah saja sih nggak ada masalah. Maksudnya dicatat gitu loh. Karena apa? Orang mendengar pasti lupa, pasti itu. Orang mendengar pasti lupa. Kalau orang melihat pasti ingat. Dan yang terakhir melakukan itu paham. Maka sebenarnya di sini ada papan tulis. Jadi biar saya bisa tulis. Tapi pengurus cabang katanya nggak ada papan tulis Pak. Luar biasa ini. Catat bayar. Ini catat untuk besok ini gitu. Enggak ada. Catat itu. Beli yang besar, berapa? Jadi jangan infokus saja. Mungkin kalau saya kan tidak begitu terampil menggunakan infokus. Saya fokusnya kepada papan tulis. Jadi biar ngerti tulisan saya bisa dibaca oleh bapak-bapak. Setuju. Nah, setuju kan? Nah, mabadi khairul ummah, nilai dasar kebagusan umat yang ideal itu apa? Yang pertama adalah asidku. Asidku. Kalau kalimat asidku pakai al itu asidku. Tapi kalau tidak ada al, sidkun. Nah gitu. Ini bahasa Arab harus dipahami dulu. Hah? Iya. Jadi saudara-saudara, ketika ya mohon maaf, ketika saya dialog, saya kebetulan pernah diundang untuk ceramah di Timur Tengah untuk melihat perkembangan syariah di Indonesia dan penerapannya kayak apa. Nah, saya diundang ke sana. Ya bahasa saya pas-pasan,
Kalau sudah pas ya pakai bahasa Inggris, kalau pas bahasa Inggris mentok ya pakai bahasa Arab. Yang penting paham gitu. Pada waktu itu nekat itu saya gitu. Nah akhirnya benar juga tentang itu mereka menggunakan apa? Mereka tidak menggunakan infocus, tapi pakai papan tulis. Ini hebat sekali, saya jadi ingat rumus saya itu tadi. Benar, jadi mereka pakai itu luar biasa. Dan ya kebetulan saya bisa menyaksikan kisos. Dulu kisos kalau bapak-bapak hanya baca di dalam Al-Quran kisos. Saya melihat orang di kisos, dipotong lehernya itu saya melihat. Di Masjid Al-Jaffa ini pada waktu itu ada altar di situ dan itu jadi diumumkan bahwa ini karena begini dan macam-macam, karena itu maka bers gitu. Yang mencuri juga begitu, potong tangannya. Saya melihat pada. Nah, keberuntungan saya aja pada waktu itu. Ya, jadi ada bentuk ketegasan di dalam penerapan hukum yang ada. Karena itu maka asidku itu bisa dipercaya. Sekarang sidik itu susah sekali dicari di Indonesia. Ada Pak Sidik, Masa dikit ada. sidik itu susah sekali dicari di Indonesia ini. Orang luar biasa. Mencari orang yang bisa dipercaya, Masya Allah. Perhatikan aja kalau di TV. Perhatikan kalau di TV kayak gitu pada gak karu-karuan ngomongnya apa, letak-letak, menteri apa, dan jelas macam pada saya tidak tahu bahlul apa bahlul. Itu kadang-kadang enak kita melihatnya, enak. Ini ngomong apa? Ngomongnya asal selamat. Yang penting asal ngomong sudah wassalam. Asik. Padahal di dalam, coba nanti dicek di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu jadi orang-orang yang sidik, orang yang bisa dipercaya. Kalau ngomong A ya A, ngomong B ya B. Nah sekarang ngomong A pagi, sore ngomong B, padahal dalam persoalan yang sama. Ini presiden juga sama kayak gimana? Gimana mau dipercaya kayak begitu? Kan susah. Padahal di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wa alaikum bisidqi fa inna sidqa ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Itu jelas bahwa kamu ngomong yang benarlah, sebab itu akan menuntun kepada kebagusan. Kebagusan itu akan menuntun Anda kepada jannah. Nah, saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan orang bohong. Bohong itu adalah menuntun kita ke neraka. Itu pasti itu. Tidak perlu diragukan. Orang pekerjaannya bohong. Satu kebohongan pasti akan diikuti kebohongan yang lain. Itu pasti itu. Nggak mungkin tidak. Nah, maka asidku itu menjadi penting artinya bagi kita. Jangan sampai kita tidak. Yang kedua, mabadi' khairal ummah itu adalah al-adlu atau al-adalah. Al-adlu, adil. Adil itu apa, Bu? Adil itu apa, Bu? Saya misalkan punya uang 100, punya anak 2, saya kasih 50-50, itu adil enggak? Ya, sama cuma sama.
bagi rata adil. Jadi yang namanya adil adalah belum tentu. Nah, gitu kan? Jadi apa rumusnya adil? Adalah belum tentu. Ya susah dong jawabnya kalau ujian kayak begitu. Yang namanya adil itu sama rata, sama sekali salah, gitu. Kalau orang mengatakan adil itu sama rata, itu sangat terlalu salah. Sebab kalau semuanya sama rata, maka ketika bapak ibu punya anak, anaknya 10 tahun dan yang satu adalah 3 tahun, dibelikan baju ukurannya yang sama karena khawatir tidak adil. Kira-kira kayak apa? Kayak ondel-ondel kan? Jadi yang namanya adil itu proporsional. Adil adalah proporsional. Sesuai dengan porsi wilayah. Wong anak baru umur 3 tahun yang bajunya yang ukurannya yang wajar. Kalau yang 10 tahun ya yang wajar. Jangan kemudian dibuat sama rata. Kalau sama rata itu PKI. Nah, maka jangan sampai kita menjadi PKI, gitu. Rumus itu adalah rumus PKI, bukan rumus siapa-siapa. Dan keadilan yang ada sekarang di Indonesia ini sangat langka sekali, sangat langka. Yang namanya susah. Saya sendiri, saya sebagai hakim, sebagai ketua pengadilan tinggi, untuk menerapkan adil itu apa? Bingung. Benar, ada adil yang disebut dengan konstitutif, adil yang namanya distributif. Coba bingung kan kita mau menurut apa? Ada adil sosiologis, ada adil filosofis. Pokoknya susah. Saya kadang-kadang bingung di mana adil saya ya? Menerapkan kayak begini. Jelas, ini tidak benar. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Jadi sampai hari ini pun saya kalau ngajarin mahasiswa saya, bingung saya harus memberikan nilai keadilan saya terhadap mereka. Kebetulan saya sebagai dosen juga di salah beberapa perguruan tinggi, jadi saya kadang-kadang bingung mau ngomong apa. Ditanya sama mahasiswa juga bingung. Gitu. Jadi yang namanya adil adalah bingung. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bingung. Nah, ini yang terjadi untuk bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu. Ada orang yang mengatakan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang menempatkan sesuatu itu apa? Dikejar mesti bingung. Sesuatu itu apa sih? Gak ngerti. Bingung juga. Jadi, marilah kita bingung. Yang ketiga adalah mabadil khairul itu al-amanah. Amanah. Bertanggung jawab. Itu namanya amanah. Jadi jangan kemudian menjadi orang yang tidak amanah. Bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang kita melihat adalah jawabnya tanggung-tanggung. Padahal coba lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji Anda. Jangan semua dia janji. Orang pengajian jam 8
ya jam 8 amanah. Jangan kemudian jam 9 baru datang. Terus saya datang, tapi jam 9 ya gimana? Enggak amanah itu. Itu al-amu, ngawur maksudnya. La imana liman la amana wa la dina liman ahdatha. Itu di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Habib. Jadi gimana caranya? Dan ini banyak sekali pejabat kita yang tidak amanah. Hanya enak didengar ketika pidato. Ya, mudah-mudahan nanti Anda menjabat ini ditunaikan amanah. Ya. Amanahnya dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi kata amanah itu hanya nikmat untuk pidato, tapi dilaksanakan tidak. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dan itu real kok. Jangan dianggap tidak real. Kemudian yang keempat, insya Allah dari kebablasan. Kalau bahasa Arabnya wa'in kadu'a terusna. Kalau sudah kadu diterusna di rumah. Kemudian yang keempat, ini adalah al-istiqomah. Istiqomah apa? Ada yang tahu istiqomah? Istiqomah itu bukan takut istri ketika di rumah. Wah, saya istiqomah takut istri ketika di rumah. Ini repot ini. Istiqomah itu konsisten. Itu istiqomah. Teguh dengan apa yang dimiliki, yang diyakini namanya istiqomah. Tapi sekarang banyak sekali pejabat yang sangat istiqomah atas ketidakistiqomahan. Jadi tadi pagi ngomong TP, sore ganti tahu. Padahal dalam persoalan yang sama, sayur gitu loh. Itu kan kacau ini dunia. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini kayak begitu-begitu. Jadi bukan apa-apa. Dan ini ya Allah, saya kadang-kadang saya mohon maaf sekali ya, saya dulu kan wartawan lama, jadi saya tahu betul itu makhluk-makhluk yang gak jelas itu. Saya kadang-kadang kalau lihat TV dan orangnya saya kenal, saya bilang mohon maaf, kamu apaan sih gitu. Saya kesel gitu loh. Ini orang babi begini kan, jadi menteri yang ini bohongnya luar biasa. Insya Allah saya tidak salah, benar. Dan saya tahu betul nggak beres ini orang. Masa baru kemarin udah kekayaan yang luar biasa, ini dari mana duitnya? Jadi yang tadi kata amanah, istiqomah itu harus jelas. Saudara sekalian, banyak sekali yang sekarang ini. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli syai'in. Sebagian banyak orang selalu mengagumkan ketika dia membuat pernyataan-pernyataan dengan meyakinkan agama. Wa yashhadullahu bila bersumpah dengan meyakinkan agama. Padahal di hatinya dia adalah orang yang paling menentang agama dan menghindari agama. Ini orang kok sudah membuat kayak begini, luar biasa kan? Banyak sekali. Jadi saya teringat ada teman-teman yang mengatakan
Saya akan bolak-balik ngomong. Perhatikan ketika orang menjadi koruptor. Setiap orang korupsi, manipulasi, selingkuh, dan macam-macam, pasti menganggap dirinya bukan orang. Itu pasti. Ingat itu bahasa saya. Setiap orang korupsi, manipulasi, selingkuh, pasti menganggap dirinya bukan orang. Buktinya apa? Kalau terima surat misalnya, ada orang apa enggak ya? Kesini aja, di sini lagi nggak ada orang. Emangnya dia apa? Emangnya dia apa? Dia menganggap dirinya bukan orang kan? Sini lagi nggak ada orang. Artinya bahwa dia nyata-nyata sudah jadi setan dan bersekutu dengan setan. Maka korupsi adalah setan. Koruptor adalah setan. Itu jelas kok. Yaitu tadi menggunakan bahasa yang nggak jelas, tapi orang lain disuruh paham. Itu perhatikan aja. Orang mau bohong, mau jual tanah, harus ngomong apa? Nggak jelas. Karena ya itu kayak begitu. Makanya di dalam agama itu diatur ulu kawan syarikat. Kalau ngomong yang benar lah, jangan ngomong yang gak karuan. Mencari ngomong yang karuan itu tidak gampang, tapi yang tidak karuan itu banyak. Ngomong apa? Tidak jelas. Ditanya suaminya, ditanya oleh istrinya, ini harus ngomong apa? Jelas. Tuh di sini seorang pengurus cabang tidak ada yang ini kan pengurus yang lain bukan? Di sini istiqomah. Artinya takut istri ketika di rumah. Jadi saudara saya sekalian, saya sangat ingat betul dengan teman-teman yang ada di sebagian tempat ketika dia sudah memulai dari sesuatu yang tak benar, dan saya sudah bolak-balik mengingatkan. Makanya ada kalimat yang namanya di dalam istilah agama namanya istidraj. Istidraj itu kalau orang bahasa Jawa, kalau bahasanya paham, Nambul. namanya istidraj. Coba lihat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Coba lihat. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in illa farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa idahum mublisun. Orang kalau sudah diingatkan tetapi ngeyel, bahkan ngotot dan menyepelekan orang yang mengingatkan, fatahna 'alaihim, Allah akan membukakan orang itu mau apa terserah mau apa, masa mau bohong ya silakan, mau manipulasi ya silakan, mau korupsi ya silakan di ujungnya akhirnya bariku. Tapi ketika dia sudah kenyang dengan kelakuannya itu, akhirnya Allah akan mencabut kenikmatan itu dan orang itu tinggal putus asa. Ini lagi-lagi Quran sudah mengantisipasi, sudah cetak dulu Al-Quran itu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau orang sudah diingatkan lalu alah ngapain sih
biarin aja. Oh, nanti lihat dulu kayak apa. Kita tonton orang-orang yang kayak begitu. Pernahkah ada orang koruptor matinya gampang? Tidak ada. Saya jawab tidak ada. Kalau Bapak mungkin tidak pernah menyaksikan orang koruptor mati, itu belum pernah kan? Saya lihat. Ketika saya mengingatkan orang itu dan kemudian mau meninggal, lagi-lagi saya bilang alhamdulillah medali. Orang itu manggil-manggil saudaranya, tolong Pak sakit suruh datang ke sini. Saya datang ke rumah sakit. Orang korupsi itu kan makan barang haram, itu diberikan untuk istri dan anaknya secara terus-menerus. Apakah dia nekat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dari produk barang haram menjadi anak yang soleh? Apa doanya begitu? Orang itu, orang yang saya sebutkan, istrinya kena kanker, anaknya kena narkoba. Narkoba tahu kan? Bukan narik kolomnya bapak, bukan itu. Padahal narkoba itu nasi rames karo bakwan. Ini terjadi di Jakarta Selatan. Demi Allah. Anonim. Iya. Tapi akhirnya apa? Saya bilang istighfar, istighfar yang banyak. Allah sudah. Insya Allah bisa. Pokoknya Bapak istighfar terus. Perkara bisa atau tidak itu urusan nanti. Yang penting istighfar. Istighfar. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Karena ini sudah jam. Kemudian yang kelima, al-ikhwah wa ta'awun. Al-ikhwah wa ta'awun. Al-ikhwah wa ta'awun itu artinya apa? Solidaritas pertemanan. Jadi di dalam Islam itu diatur orang bagaimana memiliki sikap untuk solidaritas terhadap teman-teman. Alah biarin aja, kemudian nyebelin lah. Nggak ada kayak gitu kan. Tapi yang disambutnya hanya orang-orang yang baik. Pak Bubut sudah keluar berarti ini sekarang. Enggak khawatir itu sebagai isyarat saya suruh berhenti. Jadi kan saya harus sensitif ya kayak begitu-begitu. Nanti dianggap saya tidak cerdas gitu. Al-ikhwah wa ta'awun. Nah, saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri, karena ini masih bulan Syawal ya Pak ya, masih bulan Syawal, saya hanya mengingatkan karena ini adalah pengurus cabang, jadi saya kira perlu ditata ulang hal-hal yang perlu terutama untuk hal-hal itu memang yang ada di Indonesia, di seluruh dunia tidak ada kecuali Indonesia dan di harapan saya, yaitu tapi tidak apa-apa. Cuma yang saya mengingatkan kepada kita semuanya, orang-orang kadang-kadang pada ada lebaran itu, walaupun saya baru ketemu, makanya saya berdoa minta kepada Allah minta
Jadi Pak sudah ya saya sudah minal aidin wal faizin gitu. Itu kecelakaannya percetakan itu di situ. Jadi kalau ada kartu lebaran itu di bawahnya minal aidin wal faizin juga mohon maaf lahir batin. Bukan itu artinya minal aidin wal faizin. Oh saya sudah minal aidin wal faizin. Artinya dia akan mohon maaf lahir batin. Malah khawatirnya kalau mohon maaf lahir batin itu keliru. Kalau mohon nafkah lahir batin malah repot kan? Kalau mohon nafkah lahir batin buat kacau ini duit. Itu doa. Jadi maaf itu kapan saja bisa, tetapi jangan kemudian untuk pengurus cabang. Wah saya sudah sudah bukan. Yang penting kita kepada semoga puasa Anda, ibadah Anda diterima sama seperti saya juga diterima. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali lagi bulan Ramadan. Itu doa, bukan mohon maaf. Nah, ini tapi karena di sini orang-orang sudah cerdas, jadi saya mengingatkan jangan sampai minal aidin sudah minal aidin bukan, sangat terlalu salah. Jangan kayak begitu. Keliru. Jadi saya bilang Pak Gubernur, saya akhiri kalau ada kekurangan silakan ditambahi sendiri-sendiri. Tapi kalau ada kekurangan saya mohon untuk dimaklumi kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.